Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Wangsit Pambudi, dan Tahta Auni Akbar, dan juga Reza Gilang Ramadan, dan juga Mega Revina Syaputri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memberikan sebuah presentasi yang memiliki materi yaitu sumber dana jangka panjang. Nah, di dalam materi kita kali ini terdapat beberapa subbab yaitu jenis-jenis instrumen hutang jangka panjang, penilaian tentang waran dan convertible bonds, kelebihan dan kelemahan sumber dana jangka panjang, dan bond refunding analysis. Ya, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi masa yang akan datang bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen hutang jangka panjang. Jadi yang pertama ada surat utang. Jadi surat utang itu tidak didukung oleh jaminan apapun, dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana jangka menengah dan panjang. Yang kedua, obligasi umumnya diterbitkan oleh pemerintah, bank sentral, atau perusahaan besar yang didukung oleh sekuritas. Obligasi juga memastikan pembayaran tingkat bunga tetap kepada pemberi pinjaman uang. Yang ketiga, ada hipotek, pinjaman terhadap properti perumahan, dijamin oleh properti terkait. Dalam kasus kegagalan pembayaran, properti dapat disita dan dijual untuk memulihkan jumlah pinjaman. Yang terakhir, ada surat utang negara. Jadi instrumen utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam 1 tahun, dapat ditebus hanya pada saat jatuh tempo. Dijual dengan diskon jika dijual sebelum jatuh tempo. Terima kasih. Penelitian tentang waran dan convertible bonds. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. Nah, kemudian waran adalah hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan pada harga tertentu yang dikeluarkan perusahaan, dan waran biasanya diberikan bersama-sama dengan pengeluaran obligasi. Tujuan diterbitkannya waran. Waran sebenarnya memiliki tujuan utama yaitu sebagai pemanis dalam penerbitan obligasi dan tambahan cash flow. Nah, beberapa tujuannya lain yaitu sebagai daya tarik bagi investor agar lebih berminat untuk membeli saham, melancarkan penjualan obligasi. Dengan adanya waran, pembeli obligasi akan memiliki kesempatan menikmati kenaikan nilai atau harga saham perusahaan. Nah, waran tersebut memiliki beberapa karakteristik yaitu exercise price, expiration date, detachability, exercise ratio. Nah, dan berikut adalah cara penilaian waran. Nah, dan kemudian convertible bonds. Convertible bonds atau biasa disebut juga dengan obligasi konversi adalah suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi, dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Ini merupakan security hibrida, yaitu suatu security yang terdiri dari dua unsur yaitu utang dan ekuitas. Dari sisi penerbit obligasi konversi, maka keuntungan yang diperolehnya yaitu pembayaran bunga yang lebih rendah. Namun sebagai kompensasi keuntungan tersebut, maka penerbit juga akan mengalami dilusi saham sewaktu pemegang saham obligasi melakukan konversi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sumber dana jangka panjang. Yang pertama ini adalah sumber dana dari utang. Keunggulan dari utang jangka panjang yaitu yang pertama, biaya utang terbatas. Yang kedua, kreditur tidak ikut dalam mengendalikan perusahaan. Yang ketiga, bunga dapat dikurangkan atas laba kena pajak. Yang keempat, fleksibilitas dalam struktur pembelanjaan dapat dicapai dengan mencantumkan syarat call option. Nah, kelemahan dari sumber dana panjang utang ini atau kelemahan dari utang jangka panjang ini adalah yang pertama, utang memiliki biaya tetap. Yang kedua, leverage keuangan yang tinggi dapat mendorong turunnya harga saham. Yang ketiga, utang memiliki masa jatuh tempo. Yang keempat, utang jangka panjang merupakan ikatan yang relatif lama sehingga risikonya cukup tinggi. Selanjutnya, persyaratan utang jangka panjang lebih berat dari utang jangka pendek.
Yang terakhir adalah kelemahan yang terakhir dari utang jangka panjang ini adalah ada batasan tertentu perusahaan menggunakan utang jangka panjang. Yang kedua adalah sumber dana dari modal. Dari obligasi, kelebihannya adalah jaminan terhadap bunga dalam waktu tertentu karena tingkat bunga sudah ditetapkan di perjanjian awal. Kelemahannya adalah karena telah terjadi penetapan tingkat bunga, maka jika tingkat bunga di pasaran meningkat, tidak terjadi peningkatan bunga pada obligasi atau bunga tetap. Yang kedua adalah sumber dana modalnya dari saham. Investasi dalam bentuk saham membutuhkan dana yang lebih sesuai dengan keuntungan sesuai kondisi finansial perusahaan tempat menanam modal tersebut. Artinya, jika perusahaan tempat berinvestasi mengalami kerugian, maka investor bisa saja mengalami kerugian atau bahkan kehilangan dana. Bond refunding analysis. Bond refunding analysis adalah pendanaan ulang obligasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, alasan dilakukan bond refunding ini ada dua. Yang pertama adalah ketika suatu perusahaan mempunyai kas yang berlebihan sehingga tidak ada alternatif investasi lain, sehingga untuk menghindari penggunaan kelebihan kas yang tidak ada hubungannya dengan operasi perusahaan, maka kelebihan kas itu untuk membeli kembali obligasi yang beredar. Yang kedua adalah untuk mengurangi financial leverage, dengan demikian menurunkan financial risk. Lalu keputusan membeli kembali obligasi yang beredar ini menyangkut dua hal. Yang pertama adalah apakah cukup menguntungkan untuk membeli kembali obligasi yang beredar saat ini dan menggantikan dengan obligasi yang baru. Yang kedua adalah meskipun bond refunding tersebut menguntungkan, apakah nilai perusahaan diharapkan akan meningkat. Lalu selanjutnya adalah bond refunding sebenarnya sama seperti keputusan investasi dalam aktiva tetap. Aliran kas keluar meliputi call premium, flotation cost, obligasi atau saham baru, net interest yang harus dibayarkan selama kedua obligasi tersebut beredar. Aliran kas tahunan dalam bond refunding adalah sebesar penghematan pembayaran bunga setiap tahun. Nah, untuk menganalisis bond refunding ini dapat digunakan metode net present value atau metode nilai sekarang bersih. Jadi aliran kas masuk di masa mendatang di-present value-kan dan dibandingkan dengan investasi bond refunding. Dalam menghitung nilai sekarang bersih bond refunding ini digunakan biaya utang baru setelah pajak. Karena prinsipnya penghematan yang diperoleh perusahaan timbul karena pergantian utang yang lama dengan utang yang baru.